Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam acara Sapaan Rohani Badan Pelayanan Nasional PKK Indonesia. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan persembahan kasih melalui nomor rekening yang akan tertera di depan layar Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan menyertai kita semua dan kita boleh membangun kerajaan Allah lebih luas lagi. Bapak Ibu yang terkasih, mari saya ajak Bapak Ibu yang terkasih untuk menutup mata kita. Kita ingin meninggalkan segala pekerjaan, segala permasalahan, segala perkara duniawi yang kita alami pada hari ini. Kita ingin fokus hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Biar pada malam hari ini mata kita hanya boleh tertuju kepadanya. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar Kau limpahkan atas hidup kami. Terutama pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengenalkan firman melalui topik yang akan dibicarakan, yaitu membangun kepemimpinan partisipatif dalam PDPKK. Kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati kami, Allah Roh Kudus mencurahkan Roh Kudusnya setiap hati kami. Sebab kami rindu Tuhan untuk mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami setinggi-tinggi untuk memuji dan menyembah Engkau. Sebab kami percaya saat kami menyembah, roh kami bekerja. Dan di dalam firman Tuhan juga dikatakan, saatnya telah tiba, penyembah-penyembah benar akan menyembah Engkau hanya di dalam roh dan kebenaran. Dan inilah Tuhan, kami datang di dalam hadirat untuk menikmati kasih, meninggikan, mengagungkan keagungan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin datang Tuhan lebih dalam lagi untuk menyembah-Mu hanya di dalam roh dan kebenaran. Inilah kerinduan kami Tuhan, sebab kami percaya saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja.
ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Kami angkat setiap hati kami Tuhan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami ingin angkat lebih tinggi lagi Tuhan di hadapan-Mu. Haleluya. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku agungkan. Haleluya. Pujilah namanya, pujilah Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dielu-elukan pada malam hari. Innamaya rana horia, iramaya hiye, iramaya doya. Segera barangkali yang pada tarasye, iramaya karbon yang pada tarasye, iramaya horia. Segera barangkali yang pada tarasye, inna marakar horia pada tarasye, horia pada tarasye, iara pada tanah horia pada tarasye, iara pada horia pada tarasye, inna marakar horia pada tarasye, iara pada tanah horia pada tarasye, iara pai segera. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sungguh kami merasakan dekapan kasih-Mu. Engkau pribadi yang tidak jauh, Engkau pribadi yang dekat. Engkau merangkul kami, dan kami sungguh merasakan kuat kuasa-Mu melingkupi kami pada malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebentar lagi kami akan mendengarkan pewartaan dan firman dari anak-Mu yang terkasih. Sekiranya Engkau memberkati dan setiap pewartaan firman, setiap
Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, teman-teman pelayanan dalam pembaruan karismatik Katolik di seluruh Indonesia. Shalom, jumpa lagi dengan saya Laurentius Petrus Suhartono. Saya dari BPK Semarang, dari Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Semarang. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Koordinator Umum Bidang 1 yang melayani paguyuban dan organisasi, khususnya persekutuan doa yang ada di Keuskupan Agung Semarang. Saat ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema tentang bagaimana mengembangkan kepemimpinan partisipatif di persekutuan doa. Saya terinspirasi dengan satu kisah di kitab suci, khususnya di Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca kisahnya ya. Perikopnya tentang 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid semakin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, 7 orang ya, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Dan buahnya, ayat 7, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melihat ya bahwa awalnya dalam jemaat perdana gereja mula-mula timbul sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Jadi ada 2 kelompok, orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani dan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ini orang-orang Yahudi diaspora. Mereka yang sudah tersebar di tempat-tempat lain ya, dan saat itu kebudayaan yang populer adalah kebudayaan Yunani. Jadi mereka berbahasa Yunani. Dan ternyata janda-janda dari mereka saat itu merasa pembagiannya kurang adil. Para rasul kebanyakan adalah orang-orang Ibrani ya, maka lalu kemudian para rasul bersidang dan diputuskan untuk supaya memilih 7 orang dari antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani tadi ya, mereka yang dalam tanda petik protes ya, dalam tanda petik komplain, merasa bahwa pembagian untuk janda-janda mereka ternyata kurang adil. Bapak Ibu Saudara, apa yang mau disampaikan? Disinilah para rasul mulai melakukan satu pelayanan, satu kepemimpinan yang partisipatif, melibatkan bukan hanya dalam kelompoknya mereka orang-orang Ibrani, tetapi juga orang-orang yang berbahasa Yunani ya. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini pengalaman kami di Keuskupan Agung Semarang, bagaimana
mulai sekitar tahun 2010 kami membuat kursus evangelisasi pribadi dan sekolah evangelisasi pribadi dengan metode yang agak berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena kami bekerja sama dengan tim pewartaan dari paroki-paroki. Lalu kami juga membuat kepanitiaan itu tidak hanya di teman-teman persekutuan doa, tetapi juga dari para peserta yang tahun ini misalkan jadi peserta, tahun depan mereka menjadi panitia. Dan dengan demikian akan melibatkan banyak orang. Kalau misalkan hanya dari persekutuan doa, pembaruan karismatik Katolik, ya teman-temannya hanya sekitar itu, dan jumlah umat, jumlah peserta yang ikut dalam persekutuan doa kan tidak banyak. Ya, itu cara kami. Dan saya merasakan dengan cara itu makin banyak yang terlibat, yang tertarik dengan pembaruan karismatik Katolik. Ya, meskipun tujuan awalnya adalah membuat orang-orang Katolik berani mewartakan kabar gembira, berani terlibat di paroki-paroki, tetapi buah yang lain adalah mereka juga mulai mengenal spiritualitas pembaruan karismatik Katolik. Bapak Ibu Saudara-saudari, mengenai persekutuan doa di Keuskupan Agung Semarang, kami biasanya membuat satu struktur organisasi, struktur untuk pelayanan terdiri dari 4 bidang. Itu untuk persekutuan doa yang umatnya cukup banyak, ya. Ada bidang paguyuban, itu disebut bidang pertama, bidang 1 paguyuban dan juga organisasi. Lalu bidang kedua adalah bina iman, ya, melayani retret-retret. Kemudian bidang 3 itu pewartaan, termasuk juga mencetak pewarta-pewarta. Dulu dilibatkan, sekarang juga masih, ya, tapi porsinya tidak sebanyak dulu dalam SEP maupun CAP. Kemudian yang terakhir bidang 4 adalah bidang pelayanan sosial. Nah, dengan demikian maka melibatkan banyak orang. Semakin banyak orang kemudian tertarik dan mengerti tentang spiritualitas pembaruan karismatik Katolik. Bapak Ibu Saudara, saya juga mengambil dari buku Ron Ryan, ya, tentang bagaimana mengembangkan kepemimpinan persekutuan doa di paroki-paroki. Di sana dikatakan di bab 9 ayat 1b, kepemimpinan adalah pelayanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan suatu kelompok dalam situasi yang ada. Maka tadi kita juga melihat dari kisah para rasul bagaimana ada kebutuhan, ada krisis, ada sungut-sungut dalam bahasa kisah para rasul tadi, ya. Dari kebutuhan itu coba para murid itu, para rasul mencoba melayani. Mereka merasa untuk melayani firman, ya, untuk mewartakan kabar gembira, tenaga mereka terbatas. Sehingga kemudian mereka minta supaya dari kelompok yang lain yang berbahasa Yunani, tolong beri kami 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan iman, penuh dengan hikmat, ya, supaya melayani mereka. Dan itu yang terjadi, semangat untuk melayani. Mengapa? Karena Yesus sendiri, anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian Injil Markus bab 10 ayat 45. Maka jelas sekali kepemimpinan kita, leadership kita, semangatnya adalah semangat untuk melayani. Servant leadership, ya, pemimpin yang melayani. Beberapa langkah konkret yang mungkin bisa dilakukan teman-teman, saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan, khususnya di persekutuan-persekutuan doa, adalah umat sendiri, ya, kita mengamati beberapa umat yang bisa dilatih, ya, diikutkan dalam kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan, sehingga mereka dapat mengembangkan karunia-karunia dan karismanya. Dulu ketika saya ikut retret karunia oleh Brother Jude Antoine, satu ungkapannya yang saya ingat, itu tidak ada istilah selebriti rohani atau karunia karisma dimonopoli oleh 1 atau 2 orang saja, ya. Semua umat bisa mengembangkan karunia dan talentanya.
Tuhan memberikan karunia-karunia, anugerah-anugerah kepada umat Allah yang dipercayakan kepada kita. Asal kita memberi kesempatan atau tidak, melatih atau tidak, ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, dalam persekutuan di Keuskupan Agung Semarang ada biasanya kelompok-kelompok inti, ya. Mereka yang menjadi pengurus, mereka yang menjadi dapur untuk discernment bersama, menentukan arah tema persekutuan doa yang akan datang. Jika memungkinkan, bentuk pula kelompok-kelompok sel, tempat orang berlatih karunia-karunia dan talentanya dalam kelompok yang lebih kecil. Mungkin hanya 12 orang, mungkin hanya 5 orang, silahkan, ya. Dalam kelompok-kelompok kecil itu, jika kita salah, orang bisa memberi masukan, lalu berlatih lagi menjadi lebih baik lagi, dan seterusnya, ya. Lalu kemudian setelah bagus bisa ditingkatkan di persekutuan doa yang lebih besar, yang umum, ya. Pemimpin persekutuan doa itu juga rutin memberi pelatihan-pelatihan karunia, pelatihan kepemimpinan, ya. Kami di Keuskupan Agung Semarang ada saat ini LTC, Leadership Training Course, ya. Ketika saya dulu ikut LTC, ini kaosnya masih ada, yang diadakan oleh ECRES waktu itu, International Charismatic Catholic Renewal Service, ya. Itu di sana saya mendapatkan satu pencerahan, satu kesadaran baru. Bagaimana umat dalam persekutuan doa juga harus mengerti apa itu pembaruan karismatik Katolik, apa itu karunia-karunia dan karismanya. Semakin banyak orang mengerti, semakin mudah mengembangkan kepemimpinan yang partisipatif. Dan semakin banyak orang yang paham, semakin orang juga mau terlibat, baik dalam pembaruan karismatik Katolik, dalam persekutuan-persekutuan doa, maupun di paroki-paroki. Dan ketika saya kemudian menjadi koordinator BPK, saya membuat semacam kursus atau sekolah-sekolah yang rutin setiap tahun, ya. Ada sekolah pemimpin pelayan pujian, dan sekarang dibuat juga sekolah leadership, ya. Kemudian selain SEP dan CAP tentunya, ya, yang lebih dulu berjalan. Lalu sekolah bina iman, sehingga kemudian umat pembaruan karismatik Katolik bisa berkembang. Dan selanjutnya kalau kita cari kader-kader, cari calon-calon leader untuk pemilihan menjadi koordinator umum dan sebagainya, tidak lagi mengalami kesulitan. Beberapa langkah konkret lain, umat hasil pelatihan itu diberi kesempatan untuk terlibat aktif, tampil, ya, praktek apa yang sudah dipelajari, sehingga akhirnya akan muncul kader-kader yang baru. Dan setiap kali persekutuan doa, umat juga didorong dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, doa spontan, ya. Lalu ketika pujian penyembahan juga bisa ikut bersenandung, berbahasa roh, bernubuat, sabda pengetahuan, ya. Dan kemudian kita bisa evaluasi bersama-sama dengan penuh kasih tentunya, ya. Kalau evaluasinya terlalu keras, kemudian orang menjadi takut. Kalau kita bisa mengatakan ini kurang pas, kurang tepat, kita juga harus bisa sampaikan yang tepat, yang pas itu seperti apa, sehingga orang tidak merasa dihakimi atau mungkin dihalang-halangi, atau kita lalu akhirnya menjadi batu sandungan karena orang tidak mau lagi terlibat dalam persekutuan doa. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga ini berguna. Dan saudara-saudari, saya menggunakan background lagu Gereja Bagai Bahtera karena kita semua adalah gereja. Kita persekutuan-persekutuan doa adalah bagian dari gereja dan merupakan gereja itu sendiri, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Semoga persekutuan-persekutuan doa kita semakin berkembang, juga memberi kontribusi bagi paroki kita juga semakin semarak, dan Tuhan dimuliakan dalam diri kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab Kau bimbing untuk menjadi umat-Mu dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kami juga bersyukur Kau panggil terlibat dalam pembaruan karismatik Katolik. Kami boleh berkembang secara pribadi. Saya juga berkembang dan dimampukan, diurapi
melalui persekutuan doa yang saya ikuti dalam paroki saya. Semoga Allah yang Maha Kasih, Kau bimbing teman-teman kami, leader-leader di persekutuan-persekutuan doa, para pelayan-pelayan-Mu dalam pembaruan karismatik Katolik, sehingga semakin mampu melibatkan banyak orang, semakin juga berani untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan memberi kepercayaan untuk umat-umat yang baru menjadi kader-kader, menjadi leader-leader yang baru, dan dengan demikian gereja-Mu semakin berkembang seperti pada gereja perdana. Buahnya firman-Mu semakin berkembang, meluas, dan ada banyak orang bertobat dan mengalami sukacita, mengalami karunia-karunia Roh Kudus yang semakin menguatkan iman. Semuanya ini Bapa, kami mohonkan kepadamu demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melayani, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, puji nama Tuhan kalau kita boleh berada di penghujung acara ini dan kita boleh mendengarkan firman yang sungguh luar biasa di dalam acara Sapaan Rohani Badan Pelayanan Nasional PKK Indonesia dengan tema membangun kepemimpinan partisipatif di dalam PDPKK. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan firman yang begitu luar biasa pada malam hari ini tergerak untuk membangun kerajaan Tuhan, untuk menjadi gembala-gembala di ladang Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji dan sang raja. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk memuji, mengagungkan Tuhan, mengelu-elukan namanya. Biarlah segala yang ada di bumi, segala yang di langit boleh memuji, menyembah Tuhan. Biarlah hosana bagi namanya. Haleluya. Senantiasa boleh ditinggikan untuk Tuhan Allah kita yang sungguh luar biasa. Ini Tuhan, kami datang di hadapan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, sing it haleluya together. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, kita tepuk tangan sekalian. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
kuasanya boleh melingkupi kita semua. Kita akan berjumpa kembali di acara Sapaan Rohani berikutnya untuk mengembangkan iman kita semakin luar biasa lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.